Gue Pierre, gue bekerja sebagai seorang content director kurang lebih 6 tahunan. Gue pernah bekerja di berbagai perusahaan di Indonesia seperti OVO, OLX, dan Grab Indonesia. Nah, beberapa klien yang gue handle selama karir gue ini ada seperti Samsung, Saur Sally Group, Garuda Indonesia, dan beberapa perusahaan lain yang memang memiliki sebuah nama yang cukup bagus. Pasti kalian selalu bertanya, apa itu tugas seorang content director? Dalam pembuatan konten, udah pasti ada seseorang yang mengepalai satu tim konten. Nah, itu tugas gue. Dalam pembuatan konten sendiri itu, gue bakal nulis, produce, syuting segala macem, dan akhirnya jadi satu produk yang bagus sebelum diluncurkan ke masyarakat. Itu benar-benar tugas seorang tim konten atau content director gitu ya. Cuman kadang-kadang orang selalu lupa kalau misalnya konten itu kita nggak bisa membuatnya berdasarkan idealisme ataupun ego kita. Ada satu hal penting yang mesti kalian ingat. Kalian mesti tahu analisa pasar kalian. Analisa pasar, atau kalian mesti tahu tren yang lagi jalan segala macam. Nah, dari idealisme yang kalian punya itu bakal diasimilasi menjadi satu rumusan yang keren atau blueprint yang keren banget. Dan itu jadi satu buah konten yang kalian bakal bisa lempar ke masyarakat nantinya. Dan orang-orang atau masyarakat bakal ngelihat itu, wah, konten ini keren banget sih. Gue sendiri itu benar-benar pas lagi zaman kuliah, itu gue ngambil fokus di broadcast journalism di sebuah kampus di daerah Tangerang. Nah, di situ emang pelajaran yang gue ambil adalah bagaimana cara membuat story, bagaimana membuat sebuah struktur komunikasi, dan lain sebagainya. Cuman pas abis lulus, gue berpikiran kayak, kok gue gak punya passion ya buat kerja di media ataupun stasiun TV manapun. Jadi dari dalam diri gue sendiri, gue berpikiran, gue pengen membuat sesuatu yang cukup impactful buat masyarakat Indonesia. Dan kebetulan setelah gue lulus dari kampus, gue ditawari untuk kerja di sebuah digital agency di Jakarta. Nah, di digital agency tersebut, gue ngurusin klien pertama gue, yaitu Garuda Indonesia. Nah, dari Garuda Indonesia sendiri itu, gue benar-benar belajar bagaimana membuat konten, bagaimana buat scheduling, gimana cara gue bisa ngelihat kira-kira masyarakat tuh demen kontennya kayak gimana, yang berbau traveling, lifestyle. Dan akhirnya dari situ gue tahu lah base-nya kayak gimana segala macam. Setahun 2 tahun kerja di situ, akhirnya gue berpindah ke sebuah startup yang namanya OLX Indonesia. Dan itu adalah sebuah pengalaman yang cukup mengagetkan gitu ya. Karena basically kalau misalnya kita kerja di Jakarta, apalagi agency, orang-orang tuh nggak pernah kepikiran kalau misalnya seorang marketer di agency itu bakal kerja di sebuah brand. Apalagi istilahnya tuh client side. Nah, di client side itu karena orang ngerasa, ih lu pasti bosen banget di situ, lu nggak bisa ngapa-ngapain. Cuman jangan salah. Karena kalau misalnya kita kerja di sebuah brand atau client side gitu, kita tuh selalu ditantang untuk memikirkan kira-kira next step lu untuk berevolusi secara branding atau marketing sebuah brand itu harusnya diapain nih? Dari communication message-nya, dari konten-kontennya. Nah, di situ gue benar-benar ditantang. Lu gimana? Dan akhirnya lumayan lama juga gue survive di situ, dan akhirnya gue kayak mulai ngebangun banyak relasi sama orang-orang, dari artis-artis, seleb, influencer. Di situ tuh gue benar-benar diperkenalkan, dan ya udah, itu udah membuat diri gue semakin yakin kalau misalnya gue pengen banget nih di dunia konten. Karena basically konten-konten yang emang gue produksi itu adalah konten-konten yang memberikan impact buat orang-orang. Jadi tantangan menjadi seorang content director itu adalah gimana sih caranya kita membuat komunikasi yang cukup relevan sama masyarakat. Karena jujur aja nih, kalau misalnya di dunia digital marketing, apalagi di konten, orang tuh gampang bosan. Nah, gimana tuh caranya kita bisa biar membuat sebuah konten tetap fresh dan orang-orang tetap suka? Itu satu. Dan yang kedua, itu adalah bagaimana caranya gue bisa bekerja under pressure di bawah deadline sendiri. Karena kadang-kadang sering terjadi kalau misalnya dari satu brand atau dari agency, kita disuruh membuat sebuah campaign dalam waktu 3 hari. Tapi sebenarnya campaign sendiri itu berjalan selama sebulan. Nah, gimana tuh caranya biar ide-ide tetap fresh, ide-ide itu tetap relevan sama masyarakat? Itu selalu menjadi pertanyaan, dan tim gue pasti kayak, waduh, ini gimana mas? Kira-kira konten ini bisa cocok kan sama masyarakat kita?
Untuk menjadi seorang konten atau content creator gitu ya, kalian mesti memiliki satu kualitas. Mungkin ini kalian selalu dengerin gitu ya, dan lumayan klise gitu. Kalian tuh mesti punya kemampuan untuk berpikir di luar kotak atau out of the box. Kalian juga mesti memiliki kemampuan untuk menganalisa tren yang lagi ongoing. Karena kalau misalnya kalian bikin satu konten gitu ya, kalian nggak bisa based on ego atau idealisme kalian. Cuman kalian mesti tahu juga nih, tren konten yang lagi jalan kayak apa. Dan akhirnya dari semua analisa itu, kalian mesti lebur jadi satu, akhirnya itu menjadi sebuah konten. Itu dua hal paling penting yang mesti kalian punya. Selebihnya, kalian mesti tahan badan dan mental. Banyak yang bilang kalau misalnya untuk jadi orang konten kita nggak usah kuliah. Jangan salah. Karena dari dunia konten atau entertainment segala macam, kita tuh benar-benar dituntut bagaimana caranya menjadi seorang communicator yang baik. Karena dari gue sendiri, gue belajar ilmu komunikasi, gue tuh belajar tuh bagaimana membuat struktur tulisan, struktur bahasa, sampai itu menjadi sesuatu yang melekat di diri gue, dan itu jadi foundation lah untuk gue membuat konten kah, atau ngobrol sama orang. Gue bakal ngasih beberapa tips buat kalian untuk menjadi seorang starter di dunia konten. Jadi kalian tuh mesti rajin baca artikel, blog, apapun itulah. Yang kedua, kalian juga mesti rajin nonton YouTube. Mungkin orang denger kayak, hah, nonton YouTube itu bisa jadi satu tips? Wah, dari situ kalian bisa ngedapetin banyak ide-ide baru yang cukup gokil. Nggak terbatas di Indonesia doang ya, luar juga boleh. Yang ketiga, ini yang paling penting. Kalian tuh mesti memiliki tidur yang cukup. Kalau misalnya kalian tidur nggak cukup, gimana caranya kalian bisa berpikir liar kemana-mana? Itu penting banget loh.